Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi shalom. Yang datang dengan sukacita boleh lambaikan tangannya. Mari bangkit berdiri, kasih salam kanan kirinya. Katakan mari alami musim yang baru. Berapa banyak yang siap mengalami mujizat hari ini? Berapa banyak yang merindu menikmati hadirat Tuhan malam hari ini? Bisa lambaikan tangan. Mari silakan duduk kembali. Kita sama-sama siapkan hati kita untuk menerima hadirat Tuhan malam hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Kami percaya Tuhan, tidak ada kekuatan pun kami Bapa yang dapat membalas kebaikan-Mu Bapa. Hanya dengan menyembah-Mu dengan setulus hati kami Tuhan, kami mau menyenangkan Engkau malam hari ini Tuhan. Kami mau berjumpa dengan hadirat-Mu Bapa. Mari hadir Tuhan bersama-sama dengan kami malam hari ini. Sentuh setiap pribadi kami yang rindu dan haus akan Engkau. Kami percaya kami akan mengalami kemenangan bersama dengan Engkau. Kami akan mengalami kelepasan bersama dengan Engkau Bapa. Sebab kasih setia-Mu lebih besar dari apapun yang kami alami Tuhan. Terima kasih untuk segalanya Bapa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kau
lebih sungguh lagi. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu.
Tuhan, sebab kami mau mengalami permulaan yang baru bersama dengan Engkau. Dan denganmu Tuhan kami siap berjalan menapaki hidup kami Tuhan. Yang siap bersuka cita sama-sama katakan amin. Kasih tas kanan kirinya katakan kami musim yang baru. Saat penuaian besar
berjalan bersama Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan kapan ku takut, asal Kau di dekatku, bersertaku selamanya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi Berikan sorak-sorai bagi Raja di atas segala raja, bagi Allah yang maha dahsyat, Allah yang maha luar biasa, pencipta langit dan bumi. Dia layak terima pujian, dia terima pengagungan, dia layak. Yesus layak, Yesus layak, Yesus layak, Yesus layak, Yesus layak dimuliakan di atas segala-galanya. Yesus layak ditinggikan di atas segala-galanya. Mari katakan haleluya. Mari saudara yang berbahasa roh, kita sembah Tuhan dalam roh kita. Komasyama takuria bakas sekene tarabasyama. Himma ya rabakuria bakas sekene rabatana rabasyakana rabapapa. Koma ya rakuria bakas syakana rabatakuria bakas sekene. Kemakiria labasyakana rabatakuria labasyana rabapapa. Oria labaya rasyana mama. Kimakuria labasyana rabake. Oria dasyana. Amaya rasyana rabakuria lamaya rasyakana. Oh Jesus. Amata kuria lamaya rasyana nama. Kimakiria lamase. Amata rasyana. Kuria makana raseo, o makaraba kuria rasyane. Engkau terlalu dahsyat dan ajaib bagi kami ya Tuhan. Mujizat itu terlalu mudah buat Engkau ya Tuhan. Karena bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Engkau berfirman, sesuatu pasti terjadi. Engkau berkata kepada badai, redalah, maka badai itu pun reda. Dan kami percaya, waktu Kau berkata kepada persoalan, masalah, pergumulan kami, selesailah, maka semuanya selesai. Waktu Kau berkata hujan tercurah, maka hujan pun akan tercurah. Dan waktu Kau berkata berkat tercurah, maka berkat pun pasti tercurah ya Tuhan.
Karena kami sangat percaya bagi Allah kami tidak ada perkara yang mustahil. Bagi Allah kami tidak ada perkara yang sulit. Bagi Allah kami segala sesuatu terlalu mudah. Dan cukup Engkau berfirman, maka segala sesuatu jadi. Engkau berfirman, langit bumi diciptakan. Engkau berfirman yang tidak ada menjadi ada. Engkau berfirman. Dan semuanya digenapi ya Tuhan. Terima kasih untuk sore hari ini. Untuk ibadah yang terakhir di hari ini ya Tuhan. Berkat-Mu itu bagi kami ya Tuhan. Sukacita-Mu Kau sediakan buat kami. Berfirmanlah ya Tuhan. Bentuk dan proseslah kami. Supaya pada waktunya kami menjadi serupa dengan anak-Mu Kristus. Kami serupa dengan Yesus itu sendiri. Dan layak tinggal dalam kerajaan surga selama-lamanya. Oh haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama-sama dengan suara keras katakan amin. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Hanya Yesus yang paling dahsyat. Yang setuju dengan saya katakan amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati saudara. Shalom saudara. Mari saya akan ajak saudara membaca Yesaya pasal 43. Ayat yang ke-19. Oke, Yesaya pasal 43 ayat 19. Yuk sama-sama satu ayat ini kita baca. Yesaya pasal 43 ayat 19. 2, 3. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Nah saudara, konteks daripada ayat ini muncul pada saat orang Israel dalam pembuangan. Saudara. Mereka direkrut dari Babel, dari Yerusalem dan dibawa ke Babelonia. Situasi mereka sulit. Beratusan tahun mereka jadi budak di Babelonia. Di sana muncul tokoh-tokoh Sadrah, Mesah, Abednego, muncul tokoh Daniel dan lain sebagainya. Itu masa-masa yang sulit buat orang Israel karena mereka harus meninggalkan kota-kota mereka, meninggalkan rumah-rumah mereka. Segalanya dihancurkan oleh Nebukadnezar dan mereka dibawa ke Babelonia. Sulit, jadi budak bukan situasi yang nyaman. Mereka putus asa, mereka tidak punya pengharapan, mereka tidak tahu apa yang mereka harus perbuat. Hidup mereka bergantung kepada orang-orang Babel. Bahkan mereka tidak punya sukacita lagi. Dan situasi yang sulit semacam ini, tiba-tiba Tuhan pakai Yesaya di masa tuanya mulai berfirman kepada mereka. Di tengah-tengah orang Israel hampir kehilangan pengharapan, kehilangan masa depan mereka, kehilangan cita-cita mereka. Tiba-tiba firman Tuhan datang kepada Yesaya. Dan Yesaya berkata, lihat Tuhan sedang buat sesuatu yang baru buat engkau. Tidakkah kau mengetahuinya? Ada sesuatu yang sedang muncul. Ada sesuatu yang sedang tumbuh. Ada sesuatu yang Tuhan sedang buat untuk engkau. Saudara, kecenderungan manusia itu suka tinggal dalam zona nyaman mereka. Mereka nggak suka keluar dari zona nyaman. Tapi seringkali Tuhan bawa kita keluar dari zona nyaman kita. Karena pada umumnya, saudara, waktu kita ada di zona nyaman kita, kerohanian kita bukan makin bertumbuh, saudara. Kadang-kadang kerohanian kita mulai makin menurun. Mari coba kita lihat sebentar. Kira-kira kalau kita dalam keadaan zona nyaman, keluarga kita baik-baik saja, rumah tangga kita baik-baik saja, kesehatan kita baik-baik saja, bisnis kita baik-baik saja, ekonomi kita baik-baik saja, anak-anak kita baik-baik saja, keluarga besar baik-baik saja, lingkungan kita baik-baik saja, semuanya sedang baik-baik saja, semuanya sedang aman-aman saja. Kira-kira ya saudara, doa kita makin kencang atau makin kendor ya? Baca Alkitab kita makin sungguh-sungguh atau makin malas ya? Ibadah kita makin on fire apa makin
Sudahlah, ini Imlek gak usah kebaktian dulu, libur aja dulu. Masa ya tiap minggu ke gereja. Waktu kita ada di zona nyaman, saudara, Tuhan tuh tahu persis kerohanian kita mulai turun. Saudara. Oleh sebab itu seringkali Tuhan izinkan kita dibawa keluar dari zona nyaman kita. Karena waktu kita dibawa keluar dari situasi nyaman kita, dari zona nyaman kita, disitulah kita makin Tuhan. Kenapa begini Tuhan? Kita berseru sama Tuhan. Kita berteriak sama Tuhan. Kita jadi makin sungguh-sungguh. Yang gak suka doa jadi doa. Yang gak suka puasa jadi puasa. Yang gak suka, yang malas Alkitab bilang yuk ke gereja yuk. Gue lagi susah nih. Gue lagi punya persoalan nih. Gue lagi punya masalah. Kadang-kadang Tuhan izinkan seperti itu saudara. Engkau dibawa keluar dari zona nyaman. Karena disitulah Tuhan akan bentuk saudara. Bahkan disitulah Tuhan akan buat kita hancur habis. Tapi disitulah engkau akan ketemu dengan Tuhan Yesus. Yang mengerti katakan amin. Ibu Gembala saya saudara, beliau seringkali berkata begini. Waktu kita ada di zona yang tidak nyaman. Di situ Tuhan remukkan kita. Tuhan habisi kita. Tapi di situ kita ketemu sama Tuhan Yesus. Di situ rohani kita bertumbuh bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara, manusia gak suka tuh yang seperti itu. Manusia lebih suka, wah semuanya baik, aman, tenang, gak bergumul tuh suka. Tapi Tuhan gak suka kita seperti itu. Tuhan bawa kita seringkali keluar dari zona nyaman kita. Saya gak tahu keadaan saudara hari ini. Saya gak tahu apa yang saudara sedang hadapi. Saya gak tahu apa yang saudara sedang gumuli. Sepintas mungkin kelihatannya saudara sedang baik-baik saja. Tapi mungkin ada masalah, ada pergumulan, ada berat. Yang begitu berat sehingga saudara berkata, betul Pak. Tuhan sedang bawa saya keluar dari zona nyaman saya. Tuhan sedang bawa saya dalam situasi yang berat. Ada masalah di rumah tangga, ada masalah di keluarga besar, ada masalah di pekerjaan, tiba-tiba ada masalah di anak-anak, tiba-tiba ini masalah ini, ada masalah ini, tiba-tiba masalah. Dan kadang-kadang sudah berteriak sampai rasanya sudah gak kuat lagi. Tapi dengar, di situasi yang seperti itu, engkau pasti ketemu dengan Tuhan Yesus. Yang mengerti sekali lagi sama-sama katakan, amin. Saudara, manusia gak suka keluar dari zona nyamannya. Tapi sekali lagi, Tuhan seringkali bawa kita keluar dari zona nyaman kita. Di Alkitab ada kisah mengenai seorang yang namanya Yusuf. Ada banyak Yusuf di sana. Kalau Natal kita selalu ketemu dengan Yusuf, suaminya siapa? Maria. Kalau Paskah ketemu Yusuf yang lain lagi. Saudara. Yusuf siapa? Arimatea, saudara. Yang menyediakan kubur buat Tuhan Yesus. Tapi saya gak bicara Natal sudah lewat, Paskah belum, saudara. Saya bicara Yusuf yang lain, yang di perjanjian lama. Ada Yusuf anak Yakub. Yang disebut Yusuf si tukang mimpi, saudara. Sudah tahu cerita itu? Yusuf dari keluarga Yakub, yang disebut Yusuf tukang mimpi. Kira-kira menurut saudara, kalau sudah tahu kisah Yusuf ini, Yusuf itu pada mulanya itu orang yang sombong apa rendah hati? Sombong apa rendah hati? Ada sombong, ada rendah hati. Gak tahu Pak. Gang berapa dia? Jauh dari kompleks saya Pak. Saya ceritakan tentang Yusuf ya seru ya. Satu ketika Yusuf panggil keluarganya. Papi mami kumpul. Kak. Dia anak paling bungsu saudara. Kak. Kumpul. Walaupun dia punya satu adik lagi. Kumpul. Ada apa sih Sob? Kumpul bentar lah. Ada berita penting ini. Ya apa? Tadi malam aku mimpi. Terus saya mimpi di sebuah ladang gandum. Berkas gandum kakak-kakak. Berkas gandum papi mami. Semua sujud menyembah kepada berkas gandum aku. Kakaknya mulai marah. Saudara. Terus maksud lu gue nyembah lu gitu. Maksud lu papa mama nyembah sama kamu. Enak aja. Emangnya kamu mau jadi raja? Berapa minggu kemudian Yusuf ngomong lagi. Kak ada mimpi lagi. Ayo kumpul papa mama kumpul lagi. Mimpi apa lagi sih? Nyembah lagi.
Aku melihat 11 bintang, matahari, bulan, sujud menyembah sama aku. Saudara, Alkitab sampai tulis begini ya. Ayahnya menyimpan dalam hatinya. Kalau mau ngomong, papanya tuh ngomong gini, Yusuf, aku tuh sayang sama kamu nak. Tapi kok kamu sombong banget ya. Kok masa papamu suruh nyembah kamu? Masa mamamu suruh nyembah kamu? Masa kakak-kakakmu nyembah kamu? Aduh Yusuf, papanya tapi gak ngomong. Cuma simpan dalam hati. Itu Yusuf saudara. Sombongnya luar biasa. Tapi Tuhan mau pakai Yusuf. Sombong Yusuf ini. Tapi Tuhan mau pakai Yusuf. Tuhan punya rencana buat Yusuf saudara. Saudara, kadang-kadang kita gak sadar. Kita ini dalam tanda petik punya sombongnya masing-masing. Tapi dengar malam hari ini. Tuhan juga mau pakai saudara. Tuhan juga mau pakai saudara. Tuhan juga mau pakai saudara. Oleh sebab itu kadang-kadang kita dibawa keluar dari zona nyaman kita. Tuhan mau pakai Yusuf, tapi Yusuf ini sombong. Orang sombong itu jarang yang sadar. Gue sombong. Enggak, perasaan gue rendah hati deh. Tapi orang sekitar kita tahu persis. Rendah hati apaan lu, orang sombong paling sombong yang pernah gue kenal. Masa gue rendah hati begini. Orang sombong tuh gak pernah tahu sudah kalau dirinya sombong. Saya kenal seorang ibu di tempat kami. Gak di Malang, di tempat kami. Saya berasal dari Tangerang, dari provinsi Banten. Jauh dari Malang. Satu ketika ibu ini datang kepada saya. Di tengah-tengah kebaktian, selesai kebaktian. Pak Pendeta, Tante mau cerita boleh? Oh silakan Tante, Pak Pendeta ada waktu kan? Oh iya boleh. Gak lama kan Tante? Enggak. Tante cuma cerita pendek aja. Tante mau cerita nih Pak Pendeta. Sementara Tante mau cerita, saudara, di kejauhan saya lihat di agak belakang sana ibu-ibu yang lain sudah mulai cekikikan sendiri, saudara. Saya bilang kenapa lagi pada ketawa-ketawa. Saya gak kenal dekat dengan Tante ini, gak terlalu tahu. Tapi Tante itu sedang mau cerita sama saya. Ya gimana Tante ceritanya? Begini Pak Pendeta, Tante itu beda sama ibu-ibu yang lain. Tante mah gak seperti ibu yang lain suka gosip, suka sombong-sombong, suka cerita-cerita. Enggak. Tante mah enggak, Tante mah rendah hati. Ini juga Tante ngomong sama Pak Pendeta aja, mau cerita. Oh ya gimana Tante? Tapi Tante dengan Pak Pendeta jangan salah ngerti loh. Tante mah gak sombong, enggak. Rendah hati. Tante mah gak suka tuh gosip-gosip seperti ibu-ibu, gak suka. Tante mah ngomong apa adanya aja. Asal supaya Pak Pendeta tahu aja sih. Oh iya. Terus gimana Tante? Gini Pak Pendeta, tapi Pak Pendeta jangan pikir Tante sombong loh ya. Enggak loh. Tante mah gak suka banyak omong. Orangnya pendiam, orangnya rendah hati. Oh iya Tante. Terus gimana Tante? Gini Pak Pendeta, yang minggu lalu ada bakti sosial tuh Pak Pendeta tahu gak? Oh ya tahu dong. Nah Pak Pendeta, ini Tante mau cerita aja nih Pak Pendeta. Tapi jangan dipikir Tante sombong loh, enggak. Itu bakti sosial Pak Pendeta, itu separuhnya dari Tante. Tapi Tante mah gak sombong, enggak. Tante mah gak cita-cita, cuma bilangin Pak Pendeta saja supaya Pak Pendeta tahu. Itu kalau gak Tante yang nyumbang, gak jalan tuh bakti sosial. Tapi Tante gak sombong loh. Saya cuma iya. Sudah. Tante itu berlalu, sudah selesai ceritanya, sudah ibu-ibu datang sama saya, Pak cerita apa dia? Cerita bakti sosial ya? Iya saya bilang. Cerita dia nyumbang ya? Iya. Bapak terakhir. Yang lain udah cerita Pak. Sudah cerita sama semua orang. Tinggal Bapak yang belum diceritain sama dia. Saudara kadang-kadang orang gak sadar kalau sombong. Dan tanpa sadar kita pun kadang-kadang punya sombongnya dalam tanda petik masing-masing. Tapi Tuhan mau pakai saudara juga. Tuhan mau pakai kita semua saudara. Makanya kadang-kadang Tuhan izinkan kita dibawa keluar dari zona nyaman kita. Supaya di sana Tuhan bisa bentuk kita. Di sana Tuhan bisa proses kita. Supaya di sana kita bisa menjadi seperti apa yang dikehendaki Tuhan. Kembali kepada Yusuf. Sombongnya luar biasa. Tapi sekali lagi Tuhan mau pakai Yusuf. Satu ketika saudara.
Yusuf pergi ke ladang pengembalaan. Di mana kakak-kakaknya sedang mengembalakan kambing dan domba. Dari jauh Yusuf sudah melihat kakak-kakaknya sedang istirahat habis mengembalakan kambing domba. Yusuf teriak, "Kak, kakak, Yusuf kak, Yusuf kak, Yusuf datang kak, Yusuf, kak, Yusuf kak." Kakaknya mendengar teriakan adiknya, dia cuma lihat. Adik lu tuh, mau ngapain dia? Paling mimpi. Makin dekat, Yusuf teriak lagi, "Kak, kok diam aja sih? Yusuf nih kak, Yusuf. Yusuf datang kak, adikmu Yusuf kak datang." Kakak cuma lihat, "Iya ada apa? Sini udah." Teriak-teriak, "Kita denger kok." "Kak, kok diam aja sih kak? Adikmu Yusuf datang nih kak. Masa kakak diam-diam aja?" Iya, cepetan mau apa?" Ini kakaknya udah sebel banget nih sama Yusuf, saudara. "Kak, kakak kan udah 2 bulan gak pulang rumah mengembalakan kambing domba. Ada berita terbaru kak, berita paling update. Yusuf mau cerita kak." "Iya cepetan cerita apa?" "Kak, kakak tahu gak? Baju baru kak. Baju baru, gak punya kan? Baju baru." Saya mau tanya saudara, kok saudara jadi kakaknya Yusuf, sebel gak? Datang jauh-jauh, berita terupdate, cuma mau pamer baju baru. Itu salah satu kakaknya udah ngambil batu, saudara. Dia bilang sama yang lain, "Lempar jangan." Lu bilang lempar, gue lempar nih. Datang jauh-jauh cuma pameran baju baru. Gak ada berita lain. Apa yang dikerjakan kakak-kakaknya, saudara? Yusuf ditangkap, bajunya dirobek, saudara. Dibuang ke dalam sumur. Cukup sampai di situ? Tidak. Dijual kepada pedagang budak. Dijual jadi budak. Saudara, Yusuf ini sombongnya luar biasa. Tapi sekali lagi, Tuhan mau pakai Yusuf. Dijual jadi budak. Budak itu sudah dijual di pasar. Ada pasar budak untuk budak-budak kelas tinggi. Tapi ada pasar umum untuk budak-budak kelas biasa. Budak-budak murahan. Saudara. Nah, kita tinggalkan sebentar ya Yusuf ini. Menurut kantor berita CNN, saudara. Saya gak tahu saudara tahu apa tidak. Di Indonesia ini ada sebuah pasar yang terkenal di seluruh dunia. Pasar terekstrim. Berdasarkan barang-barang yang dijual di pasar itu. Pasar yang paling ekstrim. Bukan di Afrika, bukan di Amerika, di Indonesia. Ada pasar terekstrim di dunia. Berdasarkan barang-barang yang dijual di pasar itu. Sudah tahu di mana itu? Ada yang tahu? Di mana? Ada orang Manado di sini? Ada mahasiswa dari Manado? Gak ada. Ini orang Malang semua. Di sebuah kota di Manado yang namanya Tomohon. Di sana ada pasar yang terekstrim di dunia. Segala macam dijual di sana. Gak ada di pasar yang lain. Sudah cari di pasar Malang gak ada yang model begitu. Cuma di Tomohon. Apa yang mereka jual? Sapi ada, kambing ada, ayam ada, bebek ada, anjing ada, babi ada, tikus, kucing, ular piton, kelelawar, biawak, monyet, semua ada. Pokoknya yang di udara, di darat, dan di lautan, yang bisa dimakan semua. Sudah. Bahkan para pendoa, teman-teman pendoa di Manado, mereka kadang-kadang bergurau begini. "Pak, jangankan binatang-binatang Pak. Iblis kalau berwujud kita rica dia. Sayangnya gak ada wujudnya Pak. Segala macam itu binatang dijual. Mereka bilang, "Pak kalau mau lihat di Tomohon, datang Sabtu atau Minggu pagi. Lengkap Pak, binatang apa aja ada." Banyak turis dari mancanegara datang ke sana hanya buat lihat. "Oh, what is this? Dog, cat. Mouse, Mickey Mouse."
Sudah bisa beli 1 ekor anjing di sate. 1 ekor, saudara. 1 ekor sudah dibakar ini, saudara. Tinggal pulang mau didabu-dabu, mau dirica, mau di... Terserah, saudara. 1 ekor. Itu di pasar Tumohon. Menurut kantor berita CNN termasuk pasar terekstrim di dunia, saudara. Di Indonesia. Satu ketika saya menemani gembala pembina kita Pak Niko untuk ada acara KKR di Manado, saudara. Sore itu ada KKR, Pak Niko akan pimpin KKR. Dan siangnya kami diundang oleh gubernur makan siang di kantor gubernur. Saudara. Karena gubernur tahu Pak Niko sukanya makan ikan, wah macam-macam ikan. Ada ikan cakalang, ada ikan tuna, ikan baronang, macam-macam ikan kumpul di sana. Saudara. Kami doa, ada sambutan-sambutan, lalu siap-siap untuk makan siang. Waktu makan siang, Pak Niko mau ambil makanan, saudara. Pak Niko ngomong sama tim yang, salah satu tim dari Jakarta yang ada di sebelahnya dia. Ini yang makan rombongan kita dari Jakarta kok cuma sedikit ya? Bukannya rombongan kita banyak. Yang lain pada di mana? Gak ikut makan. Yang diajak ngomong bilang, oh ikut kok Pak. Semua rombongan ikut makan kok. Tapi kok cuma kita segini, sedikit. Yang anak-anak mudanya mana? Anak musik mana? Anak media mana? Anak-anak yang lain pada kemana? Oh, mereka makan di belakang, Pak. Oh, Pak Niko gak nanya lagi. Beliau sudah ngerti maksudnya, saudara. Karena biasanya disajikan depan Pak Niko, itu yang halal. Kalau mau cari yang ekstrim, di belakang. Panitianya biasanya bilang, anak-anak muda, yang di belakang lebih lengkap. Lengkap sana. Anjing ada, monyet ada, tikus ada, kucing ada. Kok di sini cuma ikan. Paling ayam. Saudara, selesai makan kami pamit karena sore sudah ada acara KKR di lapangan. Kami pamit, Pak Gubernur terima kasih, Pak Gubernur terima kasih. Salah satu yang ikut pamit bersama kami itu adalah seorang bapak pemilik Taman Safari Indonesia. Namanya Pak Jansen. Waktu Pak Jansen ini pamitan sama Pak Gubernur kenali dia. Pak Jansen ya? Yang punya Taman Safari Indonesia ya? Oh iya Pak Gubernur. Kebetulan Pak Jansen. Pak, bagaimana kalau kita buat Taman Safari di Manado? Kami dari Pemda siapkan lahan. Di Tumohon, di Tondano, ada daerah pegunungan. Kami siapkan lahan Pak. Bapak yang garap Taman Safarinya. Bagaimana Pak? Setuju Pak? Baik Pak Gubernur, nanti saya pelajari dulu proposalnya. Iya Pak, cepat Pak. Kita urus segera Pak. Taman Safari Pak. Nanti biar ajudan saya siapkan proposalnya Pak. Baik Pak Gubernur, nanti saya pikirkan dan saya pelajari proposalnya. Pulang ke hotel, saya satu mobil dengan Pak Jansen. Saya ngomong sama Pak Jansen, ide bagus tuh Pak. Taman Safari Indonesia Manado. Laku Pak. Indonesia Timur ini belum punya taman safari. Jakarta sudah, Jawa Timur sudah, Bali sudah, Manado. Cocok Pak. Pak Jansen cuma begini sudah. Taman Safari. Iya Pak, garap Pak, pasti laku Pak. Dijamin itu, daerahnya bagus lagi Pak. Gubernur setuju lagi Pak. Kembali Pak Jansen cuma, kenapa emang Pak? Taman Safari di Manado. Hari ini saya opening, minggu depan closing. Kenapa closing Pak? Masa cuma seminggu? Ya iyalah, binatang saya pindah semua ke Tumohon. Tambah menu mereka. Gajah, jerapah, macan tutul, badak, tapir. Habis semua binatang saya. Tambah menu baru. Saya pikir-pikir dalam hati, benar juga. Alasannya pasti macam-macam. Macan diseruduk badak. Jerapah nyangkut di pohon. Monyet jatuh ke seleo. Habis tuh dalam seminggu habis tuh binatang saya pindah ke pasar semua. Tinggal kupu-kupu.
Saya mengerti benar juga ya. Pantesan Indonesia Timur gak pernah ada kebun binatang. Habis semua pindah ke pasar. Saudara. Itu pasar yang terekstrim di dunia. Saudara. Menurut kantor berita CNN. Tapi se-ekstrim-ekstrimnya pasar di Tomohon gak ada budak di sana. Tapi zaman Yusuf ada budak. Dan budak dijual di pasar. Saudara. Ada unta, ada kuda, ada sapi, ada kambing, Yusuf, ayam, bebek. Diikat lehernya, talinya kepatok supaya nggak lari. Kambing yang lain juga seperti itu. Yusuf cuma jongkok aja, saudara. Dijual di pasar. Dia nengok ke kiri, kambing. Dia nengok ke kanan, ayam. Dalam hati dia bilang itu, masa gue dijual barangan kambing? Si kambing di sebelahnya nengok ke kanan, lihat Yusuf. Tuh kambing dalam hati ngomong gini, dijual juga loh. Sudah tahu zaman dulu, zamannya Yusuf, kalau orang mau beli binatang dan tahu sehat atau tidaknya binatang ini, belum ada dokter pada zaman itu, belum ada dokter binatang, kira-kira apa yang mereka periksa? Saudara? Biasanya yang mereka periksa tuh giginya. Saudara. Kalau giginya kuat, binatang ini kuat. Giginya rapuh, binatang ini rapuh. Jadi mau beli kuda, saudara, dibuka bibirnya. Mau beli kambing, dibuka. Mau beli Yusuf. Ada 20 orang yang lihat. Yusuf bilang dalam hati, lu beli gak sih? Beli belum tentu sariawan, iya gue pasti ini. Main pegang-pegang, tarik-tarik bibir gue, emang gue kuda apa? Itu Yusuf. Seorang yang mimpi jadi pemimpin. Seorang yang mimpi disembah. Seorang yang mimpi jadi orang yang diangkat Tuhan. Tiba-tiba jadi seorang budak. Dijual kepada keluarga Potifar. Jadi pembantu rumah tangga. Difitnah istri Potifar. Masuk kemana? Penjara. Dan sudah tahu, waktu Yusuf di penjara, Alkitab menulis begini. Pada masa itu orang tidak lagi ingat tentang Yusuf. Artinya apa? Yusuf dilupakan oleh semua orang. Tidak lagi ada cerita tentang Yusuf. Di penjara. Hilang. Diproses sama Tuhan. Dibentuk sama Tuhan. Seorang yang sombong tapi Tuhan mau pakai. Dihabisi sama Tuhan. Sampai dilupakan oleh siapapun juga. Saudara, saya nggak tahu keadaan saudara. Saya nggak tahu situasi apa yang sedang saudara hadapi hari ini. Tapi ada saudara yang mungkin sedang diproses sama Tuhan. Ada saudara yang mungkin sedang dibentuk sama Tuhan. Diremukkan, dihabisi sama Tuhan. Tapi dengar, saya mau bilang buat saudara hari ini. Waktu Yusuf diproses sama Tuhan. Gak lama sih prosesnya Yusuf. 13 tahun. Yusuf itu pertama kali jadi budak itu umur 17. Budak sweet 17. Dan dia baru selesai dengan prosesnya pada usia 30 tahun. 13 tahun diproses. Mungkin saudara berkata tuh, Pak tapi saya sudah 6 tahun. Yusuf 13 tahun. Sudah 8 tahun diproses Pak. Yusuf 13 tahun. Saya baru 6 bulan Pak, masa 12 tahun lagi. Tapi waktu Tuhan melihat Yusuf sudah waktunya. Yusuf sudah matang. Yusuf sudah siap. Yusuf sudah tidak lagi sombong. Karena sudah tidak ada yang perlu disombongkan lagi. Dan waktu Tuhan melihat Yusuf sudah layak di hadapan Tuhan. Sudah sesuai dengan standar Tuhan. Dalam satu hari Tuhan angkat Yusuf keluar dari penjara. Dan hari yang sama Yusuf keluar dari penjara. Hari yang sama duduk di takhta di samping Firaun. Saya mau bilang buat saudara. Gak ada yang tahu berapa lama kita diproses sama Tuhan. Gak ada yang tahu berapa lama kita dibentuk sama Tuhan. Tapi waktu Tuhan melihat kita sudah selesai. Sudah waktunya kita siap. Waktunya kita sudah selesai dengan proses kita. Tiba-tiba dalam sekejap Tuhan bisa angkat engkau tinggi-tinggi. Tuhan bisa muliakan engkau. Tuhan bisa angkat engkau ke atas tahtanya. Tuhan bisa angkat engkau seperti apa yang dia kehendaki. Yang mengerti sama-sama katakan. Amin. Ini beneran ya bebas ya ini ya. Bebas ya Pak ya.
Bebas loh. Di Alkitab ada kisah mengenai perempuan yang perdarahan. Sudah tahu cerita itu? Berapa tahun perdarahannya? 12 tahun. Ini banyak kaum wanita di tempat ini. Saya belum tahu rasanya perdarahan. Atau dalam kaum wanita datang bulan atau menstruasi. Saudara. Tapi 12 tahun loh saudara. Dulu waktu saya kerja sebelum jadi hamba Tuhan, kerja di perusahaan. Kadang-kadang ada yang izin, Pak izin ya pulang. Sakit kepala Pak. Kok tumben sakit kepala, biasanya kamu kuat. Lagi datang Pak. Siapa yang datang? Oh iya. Pak izin Pak ya istirahat di klinik ya Pak. Lemes, gak kuat Pak. Lagi datang bulan Pak. Oh ya. Itu baru perdarahan yang 2-3 hari sudah lemes. Perempuan ini 12 tahun. 12 tahun. Saya pernah khotbah di rumah sakit Siloam, Glen Eagles. Saya tanya sama seorang dokter di sana. Pernah ada pasien perdarahan 12 tahun? Wah gak ada Pak, koma Pak. Cuma di Alkitab tuh adanya Pak. Di rumah sakit gak pernah ada Pak. Tapi bilang kira-kira kalau ada perempuan perdarahan 12 tahun, apa yang terjadi? Sudah koma dia Pak. Gak akan sanggup Pak. Setahun aja udah belum tentu sanggup Pak, apalagi 12 tahun. Tapi di Alkitab ada perempuan yang perdarahan 12 tahun. Saya gak tahu seberapa menderitanya dia. Seberapa parahnya dia. Sudah gak punya apa-apa. Sudah gak punya energi. Sudah gak punya kekuatan. Sudah gak punya tenaga. Sudah gak punya pengharapan. Sudah ke berapa dokter, ke tabib, ke dukun. Sudah kemana-mana gak sembuh-sembuh. 12 tahun. Tapi suatu ketika dia mendengar ada Yesus lewat di kotanya dia. Satu ketika dia mendengar ada satu pribadi yang namanya Yesus. Yang pernah menyembuhkan orang buta. Yang pernah membangkitkan Lazarus. Yang pernah menyembuhkan orang lumpuh. Dan orang Yesus ini lewat di kotanya dia. Maka perempuan perdarahan ini berkata, asal ku kejar dan ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. 12 tahun perdarahan. Dengan sisa kekuatan yang ada pada dia. Dengan sisa energi yang ada pada dia. Berusaha untuk menjamah jubah Yesus. Dan dia akhirnya pegang punca jubah daripada Tuhan Yesus. Dan waktu dia pegang itu. Ada satu kekuatan yang begitu dahsyat. Sehingga Tuhan Yesus berhenti dari jalannya. Dan dia menengok ke belakang dan berkata. Siapa yang pegang punca jubahku? Murid-murid bilang, guru yang pegang banyak, mana tahu. Tuhan bilang enggak, ada satu orang yang pegang punca jubahku. Dan waktu Tuhan Yesus melihat perempuan itu, maka dia berkata, apa yang aku bisa perbuat untuk engkau? Perempuan itu berkata, sembuhkan aku. Dan hari itu juga Alkitab berkata, dia sembuh. Tidak makin pulih, makin pulih, makin pulih. Selama 2 bulan kemudian makin pulih. Setahun kemudian makin pulih. 6 tahun kemudian perempuan itu baru sembuh total. Enggak. Detik itu juga dia disembuhkan sama Tuhan Yesus. Dia disembuhkan sama Tuhan Yesus setelah 12 tahun perdarahan. 12 tahun dia mikul penderitaannya sendiri. Dia mikul persoalannya sendiri. Tapi waktu dia ketemu dengan Tuhan Yesus. Dan dia datang menyembah kepada Tuhan Yesus. Dia datang minta ampun sama Tuhan Yesus. Dia datang minta pertolongan sama Tuhan Yesus. Detik itu juga Tuhan Yesus sembuhkan dia. Saya gak tahu persoalan saudara. Saya gak tahu masalah apa yang saudara sedang hadapi. Di rumah tangga, di pekerjaan, di keluarga, di kuliah. Saya gak tahu. Tapi yang saya mau bilang buat saudara. Kalau engkau ada di tengah-tengah proses. Kalau engkau ada di tengah-tengah masalah. Dan Tuhan bawa engkau keluar dari zona nyamanmu. Tuhan mau di sana engkau ketemu sama Tuhan Yesus. Di sana engkau kejar Tuhan Yesus. Dan asal kau pegang saja punca jubah. Maka mujizat akan terjadi. Unusual miracle pasti terjadi. Mujizat yang kreatif pasti terjadi. Mujizat yang tidak biasa pasti terjadi. Yang mengerti sama-sama katakan amin. Asal kau pegang saja. Banyak orang sudah diproses, aduh gimana ya nasib saya ya. Kok saya begini ya, ya sudahlah ini memang nasib saya. Ya sudahlah ini memang problem saya. Ya sudahlah sekuatnya saya tanggung, enggak.
Tuhan izinkan kau dibentuk, Tuhan izinkan kau diproses. Supaya pada waktu kau dalam proses itu, di sana engkau ketemu sama Tuhan Yesus. Di sana engkau kejar Tuhan Yesus. Dan waktu kau ketemu sama Tuhan Yesus, kau pegang puncak jubahnya Tuhan Yesus. Dalam sekejap semuanya selesai. Dalam sekejap semuanya beres. Dalam sekejap semuanya selesai. Yang mengerti katakan amin. Karena bagi dia tidak ada perkara yang mustahil. Amin, saudara. Di tengah-tengah situasi yang seperti itu, kejar Tuhan. Kejar Tuhan. Kejar Tuhan. Sembah Tuhan sungguh-sungguh. Puji Tuhan sungguh-sungguh. Tumbuhkan rohanimu sungguh-sungguh. Kejar Tuhanmu. Pegang puncak jubahnya. Tapi Pak, gak gampang Pak. Oh ya gak gampang. Perempuan yang perdarahan itu sudah pikir gampang pegang puncak jubah Tuhan Yesus. Emang Tuhan Yesus datang sama dia, ini pegang. Dia mesti berjuang, saudara. Ribuan orang yang mau pegang jubahnya Tuhan Yesus. Dan dia hanya perempuan yang tidak berdaya, tapi dia berusaha dengan energi yang terakhir, dengan kekuatan terakhir, asal ku pegang saja, aku pasti sembuh. Dan dia sembuh. Dengar malam hari ini. Apapun yang sedang kau hadapi, Tuhan punya sesuatu yang besar buat saudara. Tuhan punya permulaan yang baru buat saudara. Asal kau pegang saja puncak jubahnya, engkau pasti disembuhkan oleh Tuhan. Engkau pasti dibereskan oleh Tuhan. Semuanya pasti selesai. Dan tiba-tiba kau berkata, sungguh dia Allah yang dahsyat. Sungguh dia Allah yang luar biasa. Yang mengerti sama-sama katakan, amin. Yuk bangkit berdiri sama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kami percaya ada janji Tuhan, ada perluasan pekerjaan, pelayanan gereja ini Tuhan. Daerahku, kami percaya kami mau menjadi berkat buat kota ini. Kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Yang percaya doa dijawab oleh Tuhan, katakan haleluya. Yang percaya kau dibedakan dengan orang dunia, katakan haleluya. Haleluya. Ora para sikara bara. Arahkan hati saudara kepada Tuhan, angkat kedua tangan saudara. Sekarang terimalah berkat kasih karunia berlimpah daripada Allah Bapa melalui anak yang tunggal, persekutuan indah dan mari dengan Roh Kudus yang menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang dua kalinya menjemput kita di dalam permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Terima dengan iman sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat hari Minggu.